Wait, jangan sampai harta yang kalian kumpulkan seumur hidup justru menjadi sumber perpecahan keluarga di masa depan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satana. Teman-teman pernah mendengar kata warisan, tapi bingung cara penyelesaian dalam hukum Islam. So, di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu faraid, lalu bagaimana cara penyelesaiannya. Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman, tahu gak sih kalian sebenarnya apa itu waris? Waris adalah proses perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang berhak menerima. Dalam Islam, ilmu waris disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu ini memiliki dua dasar hukum. Hukum yang pertama terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, dan dasar hukum yang kedua terdapat pada hadis Rasulullah SAW. Hukum mempelajari ilmu faraid yaitu fardu kifayah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan rukun dan syarat waris. Rukun adalah unsur yang harus dipenuhi agar pembagian warisan dapat dilakukan. Rukun yang pertama, mewaris. Mewaris itu sendiri adalah pewaris yang meninggal dan meninggalkan harta waris. Unsur yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Ahli waris itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang menerima harta warisan karena memiliki hubungan darah. Ahli waris nasabiyah juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, usul. Usul adalah ahli waris garis ke atas, misalnya seperti kakek, nenek, ayah, dan ibu. Furu. Furu adalah ahli waris garis ke bawah, seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Hawashi. Hawashi adalah ahli waris garis ke samping atau sejajar, seperti saudara kandung, paman, dan liban. Ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang menerima harta warisan bukan karena hubungan darah, melainkan sebab-sebab tertentu, seperti suami, istri, dan orang yang memerdekakan budak. Orang-orang ini mendapatkan harta warisan bukan karena hubungan darah, melainkan sebab-sebab tertentu seperti sebab pernikahan atau sebab syar'i lainnya. Oke teman-teman, tadi itu adalah penjelasan tentang rukun, dan sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang syarat ahli waris. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar bisa mendapatkan warisan. Syarat yang pertama adalah pewaris atau pewaris harus benar-benar sudah meninggal. Syarat yang kedua, ahli waris harus masih hidup. Dan syarat yang terakhir, tidak terhalang, seperti pembunuhan, beda agama, atau murtad. Nah teman-teman, tadi itu adalah penjelasan singkat dari rukun dan juga syarat ahli waris. Golongan ahli waris. Golongan ahli waris terbagi menjadi 4. Yang pertama, ashabul furud. Ashabul furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, besar dan kecilnya. Yang kedua adalah asoba. Asoba adalah penerima sisa. Nah, asoba ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu asoba binafsi, asoba bil ghair, dan asoba mu'al ghair. Yang ketiga, fardun asoba. Fardun asoba adalah ahli waris yang ditetapkan sebagai ashabul furud, kemudian dia juga ditetapkan sebagai asoba atau penerima sisa. Kemudian yang keempat adalah zawil arham. Zawil arham adalah orang yang tidak ditetapkan sebagai ashabul furud, kemudian dia juga tidak ditetapkan sebagai asoba. Jadi, zawil arham hanya berhak menerima warisan apabila tidak ada ahli waris lain. Fardul muqaddarah. Fardul muqaddarah adalah bagian-bagian yang berhak diterima oleh ahli waris, yaitu 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Untuk pembagiannya menggunakan angka as. Angka as ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke teman-teman, jadi kewarisan itu permasalahannya terbagi dalam berbagai macam. Adanya kewarisan mawali, kewarisan garawain, kewarisan mafkut, dan kewarisan aul dan rat. Masih banyak lagi teman-teman, kalian bisa searching di internet. Oke teman-teman, jadi contoh kasus yang saya bawakan yaitu kewarisan yang sangat mendasar. Yaitu contoh kasusnya akan saya jelaskan.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya seseorang meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, sekarang kita tentukan asal masalahnya dulu. Yang asal masalah itu yang ditentukan oleh manusia. Asal masalah angka-angka yang sudah disebutkan pada video tadi, salah satunya adalah yang kita gunakan dalam penyelesaian ini, angka 8. Oke, angka 8 ini nanti kita selesaikan dalam penyelesaian. Setelah itu kita tentukan Furudul Mukadara, itu ahli waris yang pertama itu ada istri. Istri bagiannya adalah 1/8 karena ada anak. Nah, di sini anak adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki disertai dengan anak perempuan, maka mereka mendapatkan bagian asabah, yang dimasukkannya adalah asabah bil ghair. Nah, di situ jadi bagian mereka itu tidak tertulis langsung, tetapi ditertulis dengan 2:1 yang sudah disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12. Oke, hartanya yaitu sebelumnya hartanya itu 120 juta. Nah, hartanya itu nanti kita masukkan dalam penyelesaian. Oke, sekarang kita masuk kepada penyelesaian. Oke, jadi penyelesaiannya, bagian ibu yang pertama kita kerjakan dulu bagian ibu, yaitu 1/8 bagian ibu dikali dengan asal masalahnya 8. Maka hasilnya adalah 1. Oke, hasil 1 tadi dia dibagi lagi dengan asal masalah yang tadi juga. Jadi 1/8 dikali dengan harta. Hartanya berapa teman-teman? 120 juta. Nah, 120 juta itu dikali, maka hasilnya adalah 15 juta. Oke, 15 juta itu dari harta yang 120 juta itu, maka dikurang 15 juta tersebut. Nah, setelah dikurang, maka bagian yang sisa tadi itu 105 juta. Nah, 105 juta itu dikalikan dengan bagian anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, karena mereka termasuk asobah, bagiannya tidak ditentukan secara langsung, maka bagian yang digunakan adalah 2:1. Jadi lelaki mendapatkan bagian 2/3, perempuan mendapatkan 1/3. Jadi 2/3 yang bagian laki-laki dikali dengan harta 105 juta tadi, maka hasilnya adalah 70 juta. Sedangkan perempuan yang bagiannya tadi 1/3 dikali dengan harta sisa tadi 105 juta, maka hasilnya adalah 35 juta. Oke teman-teman, itu adalah hasil dari penyelesaian pewarisan yang mendasar. Sekian. Nah, sudah tahu kan tentang ilmu faraid dengan cara penyelesaiannya? Next, buat orang lain tahu dengan cara men-share video ini. Bye-bye!